by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nindya Azara Proginti dari kelas 10 E6. Nah, jadi di sini aku akan membahas mengenai materi macam-macam pasar. Yuk kita bahas satu persatu. Kita masuk ke pengertian pasar terlebih dahulu. Jadi teman-teman, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Pasar tidak berupa harus selalu fisik, tetapi juga bisa secara online ataupun melalui sistem tertentu. Yang pertama, jenis pasar. Nah, jadi di sini aku akan bahas pasar berdasarkan struktur ataupun bentuk persaingannya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna ini ada begitu banyak penjual dan pembeli. Barang yang dijual juga seragam. Harga juga ditentukan oleh pasar. Yang kedua adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Jadi, harga dan barang yang dijual di pasar ini dikendalikan oleh penjual tersebut. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar ini dikendalikan oleh berbagai perusahaan besar, mereka bisa menjual barang yang serupa ataupun barang yang berbeda. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah pasar monopolistik. Nah, di pasar ini ada begitu banyak penjual, tapi barang mereka mirip dan mempunyai ciri khas masing-masing. Contohnya itu seperti berbagai merek sabun dan minuman ringan. Yang kedua adalah wujud pasar. Nah, di video ini wujud pasar yang akan aku bahas ada dua, yaitu wujud pasar nyata dan wujud pasar abstrak. Yuk kita bahas. Yang kedua, wujud pasar. Nah, jadi pasar dapat dilihat dari wujudnya juga. Yang pertama itu pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar yang ada secara fisik. Penjual maupun pembeli dapat bertemu secara langsung. Contohnya itu seperti pasar tradisional ataupun mall. Yang kedua adalah pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini merupakan pasar yang tidak punya tempat secara tetap. Misalnya itu seperti pasar saham ataupun marketplace online. Yang ketiga, berdasarkan barang yang dijual. Nah, di video ini pasar yang ada berdasarkan barang yang dijual akan aku bahas dua, yaitu pertama ada pasar barang produksi dan pasar barang konsumsi. Yuk kita bahas. Yang ketiga, berdasarkan barang yang dijual. Nah, pasar juga dapat dibedakan berdasarkan jenis barangnya. Yang pertama, pasar barang produksi. Di pasar ini biasanya menjual bahan baku seperti baja ataupun kayu. Yang kedua adalah pasar barang konsumsi. Di pasar ini biasanya menjual sayur, buah-buahan, daging, ataupun pakaian yang biasanya kita temui sehari-hari. Yang keempat, berdasarkan waktu jual beli. Nah, di video ini pasar berdasarkan waktu jual belinya yang akan aku bahas ada 3 jenis, yaitu pasar harian. Yang kedua, pasar mingguan. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu pasar bulanan ataupun pasar tahunan. Yuk kita bahas. Yang keempat, pasar berdasarkan waktu jual beli. Nah, jadi pasar berdasarkan waktu jual belinya ada 3. Yang pertama itu pasar harian. Pasar harian biasanya pasar yang buka setiap harinya. Dan yang kedua ada pasar mingguan. Untuk pasar mingguan, biasanya pasar ini hanya buka seminggu sekali, misalnya itu seperti pasar Senin. Yang ketiga ataupun pasar yang terakhir yaitu pasar bulanan atau pasar tahunan. Biasanya pasar ini berupa pameran atau bazar besar seperti pekan raya. Yang kelima, pasar berdasarkan tempatnya. Nah, pasar juga ada berdasarkan tempat lokasinya. Misalnya itu seperti pasar Cikini, pasar Tanah Abang,
dan Pasar Jatinegara. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah pasar berdasarkan luas jangkauan distribusi. Nah, pasar berdasarkan luas jangkauan distribusinya ada beberapa jenis. Yang pertama, pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang hanya melayani lingkungan sekitarnya saja. Yang kedua adalah pasar daerah. Pasar daerah itu pasar yang melayani beberapa kecamatan ataupun kota. Yang ketiga adalah pasar nasional, pasar yang mencakup seluruh Indonesia. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menjalin perdagangan antar negara. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa pasar tidak hanya tempat jual beli saja, tapi memiliki banyak peran dan fungsi dengan karakteristik berbeda, baik dari jenisnya, waktu, wujudnya, maupun luas jangkauan distribusinya. Pasar berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Nah, teman-teman, dengan adanya kesimpulan, maka berakhirlah video aku mengenai macam-macam pasar. Semoga dengan video ini bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman semuanya, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun materi yang kurang dalam video aku ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Saya Nindya Azhara Berginting, pamit undur diri. Terima kasih.